أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Shadaqallahu azim. Masyarul muslimin muslimat jamaah salat maghrib isya rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillahirabbil alamin, kita senantiasa memperbaharui rasa syukur kepada Allah atas limpahan nikmat karunia dari Allah. Kita semuanya sehat walafiat, diberikan kesehatan di saat banyak saudara-saudara kita yang sedang ditimpa dengan musibah. Mudah-mudahan semakin kita bersyukur, semakin Allah karuniakan kita nikmat. Salawat kepada Rasul, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu, saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, di setiap penghujung tahun Masehi, saudara-saudara kita non-muslim umat Kristiani itu senantiasa memperingati hari Natal, yang itu mereka pahami sebagai hari lahirnya Yesus sebagai anak Tuhan. Di sisi yang lain, banyak di antara pemuka umat Kristiani mengatakan bahwa Yesus itu bukan Isa atau Nabi Isa yang kita wajib imani di dalam Islam. Tapi sisi yang lain, banyak juga di antara para pemuka Nasrani itu yang mengatakan Isa yang diceritakan di dalam Al-Quran, kitab suci umat Islam itu, itulah yang mereka maksud sebagai anak Tuhan sekaligus sebagai Tuhan, penjelmaan Tuhan yang turun ke bumi. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, kita tidak dalam rangka mengkaji Yesus sebagai Tuhan mereka atau apa yang mereka yakini dalam Bible atau kitab yang mereka imani. Tapi yang perlu kita kaji ini adalah bagaimanakah perspektif Al-Quran menceritakan, mengkisahkan tentang sejarah hidup Nabi Allah, salah satu Nabi dan Rasul Allah, yaitu Isa alaihissalam. Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi kita umat Islam dan sebagai rujukan beserta dalil utama ketika kita ingin mengkaji semua persoalan hidup yang kita jalani, baik persoalan itu sudah pernah terjadi di masa-masa yang lalu atau belum pernah terjadi di masa-masa yang akan datang atau di masa sekarang. Sesungguhnya ketika kajian itu dinisbatkan kepada Islam,
maka pengkajian itu mesti merujuk kepada dasar utama kajian Islam itu. Dan dasar utama kajian Islam itu adalah Al-Quran. Makanya Al-Quran ini kita simpulkan menjawab semua persoalan hidup. Baik persoalan itu sudah pernah terjadi atau persoalan-persoalan baru yang kemudian muncul. Meskipun kemudian tidak semata-mata jawaban Al-Quran itu nanti langsung mengatakan secara mutlak ataupun secara tafsili, secara jelas gitu, atau tauqifi. Ayat-ayat Al-Quran ini ketika dia di bawah ke ranah hukum, itu ada ayat-ayat yang sifatnya itu tauqifi. Maknanya adalah dengan kita membaca, memahami ayatnya saja, kita sudah langsung paham kandungan hukum yang ada di dalam ayat tersebut. Misalkan kewajiban puasa, itu tidak ijtihad ulama yang menyimpulkan hukum puasa adalah wajib, tetapi langsung ketetapan Allah dalam Al-Quran secara tauqifi. Kita nggak perlu lagi mencari tahu ijtihad ulama dalam persoalan itu. Maktub dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 182, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu. Jadi secara hukum sudah langsung Al-Qur'annya menjawab hukumnya. Begitu juga persoalan sholat. Kalau ditanya apa dalilnya sholat itu wajib, banyak umat Islam tuh nggak tahu. Kalau dalilnya itu baru sekedar ayat-ayat yang sifatnya itu nyuruh wa aqimus shalah wa atuz zakah misalkan, berulang kali ayat itu ada dalam Al-Qur'an. Kalau itu dasarnya, itu belum tauqifi, karena bentuk perintah itu, konsekuensi hukumnya belum pasti dia wajib. Ya, ada kemungkinan selain wajib, yaitu sunnah. Karena yang disunnahkan itu juga adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah ataupun diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ayatnya sudah ada yang muhkam, artinya dengan ayat itu sudah langsung kita ketahui hukum sholat itu adalah wajib dengan ketetapan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maktub dalam Al-Quran, dalilnya surat An-Nisa ayat 103. Allah berfirman, wa aqimis shalah innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Dan dirikanlah olehmu salat, sesungguhnya salat itu bagi orang-orang yang beriman adalah ditetapkan wajib sesuai dengan waktu-waktunya. Jadi ketetapan wajibnya salat itu muhkam, tauqifi, tidak perlu kita cari-cari ijtihad ulama, tapi ayatnya secara langsung sudah menyebut hukum sholat itu adalah wajib bagi orang-orang yang beriman. Nah, maka kemudian Al-Quran ini menjawab semua persoalan hidup. Tapi di luar yang tauqif itu ada yang ijtihadi, ada yang sifatnya ijtihadi. Misalkan apa hukumnya rokok? Kalau sekarang kita bilang haram hukumnya rokok, karena kita mendengarkan ulama-ulama, guru-guru kita menjelaskan hukum rokok itu adalah haram. Tapi secara dalil nas Al-Quran, adakah yang secara langsung mengatakan bahwa merokok itu haram? Nggak ketemu ayatnya. Ayat yang ditemukan itu adalah ayat-ayat yang sifatnya ijtihadi. Maka ulama-ulama yang paham tentang
kandungan Al-Quran, tahu tentang metodologi ijtihad dan usulul fiqh, itu berijtihad. Perkara merokok ini adalah perkara yang banyak dilakukan di kalangan manusia, maka diijtihadkan oleh ulama, dicari dalil-dalil yang tepat dan relevan di dalam Al-Quran, meskipun ayat itu tidak mengatakan janganlah engkau merokok karena rokok itu haram. Tapi ayat-ayat yang sifatnya mujmal, masih sangat perlu penafsiran, perlu ijtihad. Maka kemudian para ulama menarik beberapa ayat yang dijadikan sebagai dasar untuk mengharamkan perbuatan merokok. Di antaranya wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah engkau jadikan tangan-tanganmu itu menjadi sebab kerusakan pada dirimu sendiri. Itu nggak ada di situ disebutkan janganlah kamu merokok. Tapi isyarat dari ayat-ayat yang sifatnya umum itu adalah semua perbuatan yang pada akhirnya menyebabkan kerusakan kepada diri kita, maka sesungguhnya perbuatan itu adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hadis Nabi SAW, la darara wa la dirar, janganlah berbuat sesuatu yang membahayakan sehingga kamu tidak akan mendapatkan sesuatu yang bahaya. Begitu, la tazlimun wa la tuzlamun, janganlah engkau melakukan perbuatan zalim sehingga engkau pun tidak akan dizalimi. Wala tazlimu anfusakum, janganlah engkau berbuat zalim terhadap dirimu sendiri. Inilah kemudian dalil-dalil yang diangkat oleh ulama secara ijtihadi menetapkan hukum merokok itu adalah haram. Jadi Al-Quran ini tidak boleh kita ragukan sedikit pun bahwa dia pasti dapat memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan kehidupan, apapun persoalan itu yang kemudian belum kita ketahui hukumnya sebelumnya. Masyarul muslimin, selain daripada itu, Al-Quran ini kandungannya adalah kisah-kisah. Kisah-kisah, sampai-sampai ada satu surat yang disebut dengan Suratul Qasas, surah yang berkenaan dengan kisah-kisah. Ada juga tentang Bani Israel, ada juga tentang keluarga Ali Imran, ada tentang Nuh, ada tentang Ali Imran, keluarganya Imran, ada tentang Luqman. Begitu banyak sekali kisah di dalam Al-Quran yang jadi kitab suci kita ini. Dan salah satu yang dikisahkan di dalam Al-Quran ini adalah tentang kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Maktub di dalam Al-Quran surat Maryam mulai dari ayat 16 sampai ayat 30 itu bercerita tentang bagaimana Nabi Isa kemudian dilahirkan, mulai dari proses Allah perintahkan Jibril untuk datang kepada Bunda Maryam, yang kemudian Jibril mengatakan kehadirannya adalah Rasul utusan Allah yang akan menyampaikan kabar gembira bahwa Maryam akan mempunyai anak laki-laki. Itu dikisahkan dalam ayat ini. Di ayat yang ke-16 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wazkur fil kitabi Maryam, dan ceritakanlah wahai Muhammad di dalam Alkitab, maksud Alkitab ini adalah Al-Quran, tentang kisah Bunda Maryam. Izin tabazat min ahliha makanan syarqiyah, tatkala dia mengasingkan diri dari keluarganya ke tempat yang ada di sebelah timur. Tempat yang ada di sebelah timur ini maksudnya adalah Baitul Maqdis, Palestina. Yang kemudian di ayat berikutnya, fattakhazat min dunihim hijaban. Pada saat dia mengasingkan diri,
dia memasang tabir, hijab, agar dia terlindung untuk berinteraksi dengan keluarganya dan juga dengan orang lain. Fa arsalna ilaiha ruhana. Kata Allah, kami utus kepadanya ruh kami. Ruh kami ini kata Allah maksudnya adalah malaikat Jibril. Fatamassala laha basharon sawiyah. Yang saat Jibril datang kepada Siti Maryam, dia berwujud seperti manusia, sama seperti manusia. Tapi sesungguhnya dia adalah ruh Allah. Ruh maksudnya itu adalah, ulama tafsir mengatakan dia adalah malaikat Jibril. Qalat, pada saat itu Siti Maryam mengatakan, inni a'udzu birrahmani minka. Sesungguh aku berlindung kepada Allah yang maha pengasih terhadapmu. In kunta taqiyah, jika engkau adalah orang yang bertakwa. Artinya Bunda Maryam ketakutan, sehingga dia mengatakan, aku minta perlindungan kepada Allah yang maha pengasih dari kedatanganmu, meskipun engkau ini adalah seorang yang bertakwa. Qala, lalu malaikat Jibril itu mengatakan kepada Maryam, innama ana rasulu rabbik. Dia mengatakan, sesungguhnya aku ini datang kepadamu adalah sebagai utusan dari Tuhanmu. Li'ahabalaki gulaman zakiyah. Dan aku diperintahkan oleh Allah untuk memberikan kepadamu seorang anak laki-laki yang dia itu adalah anak yang suci. Nah, itu sudah berita itu disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Maryam pada saat Bunda Maryam itu menyendiri di Baitul Maqdis itu. Qalat, lalu Bunda Maryam pun berseru, anna yakunu li ghulam, bagaimana mungkin aku akan punya anak laki-laki, walam yamsasni bashar, aku ini nggak pernah disentuh oleh manusia. Jadi ini persaksian Bunda Maryam ini. Nggak mungkin aku punya anak sementara aku ini tidak pernah disentuh oleh manusia. Walam aku bagia, dan aku bukanlah seseorang yang pelaku zina. Aku tidak pernah melakukan perbuatan zina. Dia bilang begitu karena seakan-akan kalau dia punya anak itu kan berarti dia berhubungan dengan laki-laki. Berarti dia jangan-jangan melakukan satu perbuatan yang nista. Apa kata malaikat Jibril? Qala kadzalik. Jibril berkata, demikianlah. Qala rabbuki huwa alayya hayyin. Allah berfirman bahwa yang demikian itu bagiku, kata Allah, adalah sesuatu yang ringan, mudah bagiku untuk mewujudkan atau memberi Maryam itu seorang anak. Walinaj'alahu ayatan linnas. Kemudian Allah juga mengatakan, aku akan benar-benar wujudkan itu agar peristiwa Maryam yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki, dia tidak pernah berzina, tapi tiba-tiba dia mengandung, punya anak, yang peristiwa itu kata Allah, kami jadikan sebagai tanda di antara tanda-tanda kekuasaan kami, kata Allah begitu. Walinaj'alaha ayatan, agar kami benar-benar menunjukkan peristiwa itu sebagai tanda kekuasaan kami, linnas wa rahmatan minna, dan itu adalah bagian dari kasih sayang kami kepadamu wahai Maryam. Wa kana amram maqdiyah, dan perintah Allah itu kemudian menjadi sesuatu yang benar-benar diputuskan, benar-benar terjadi. Lalu kemudian di ayat yang berikutnya, fahamalathu fantabazat bihi makanan qasiyah,
Maka setelah perbincangan antara malaikat Jibril dengan Maryam, Bunda Maryam pun kemudian mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya yang ada dalam perutnya itu di tempat yang begitu jauh. Artinya dia semakin menjauhi keluarga. Faja'ahal makhadu ila ziz'in nakhlah. Kemudian rasa sakit pada saat dia sudah semakin besar kandungannya, itu seakan-akan dia akan melahirkan. Dan terpaksa akan melahirkan. Lalu pada saat itu dia pun bersandar pada pohon kurma. Faja'ahal makhadu ila ziz'in nakhlah. Qalat ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyam mansiya. Dia katakan pada saat dia bersandar ke pohon kurma itu, duhai seandainya sebelum peristiwa ini aku mati aja. Itu kata Bunda Maryam. Karena dia begitu merasa menderita hidupnya. Dia nggak punya suami, tiba-tiba mengandung, kemudian ternyata pada saat melahirkan itu dia dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus. Dia jauh dari keluarga karena meninggalkan keluarga. Dia pergi ke satu kebun kurma dan dia di bawah pohon kurma itu bersandar, dan kemudian dia merasakan sakitnya akan melahirkan di bawah pohon kurma tersebut. Sampai-sampai itulah yang kemudian keluar dari lisannya, ya laitani mittu qabla hadza. Duhai alangkah baiknya kalau seandainya aku mati aja sebelum semua peristiwa ini terjadi. Wa kuntu nasyam mansiya. Kalau itu terjadi, kalau aku mati, maka aku akan menjadi seseorang yang dilupakan. Tapi apa yang terjadi pada saat itu? Karena dia dalam keadaan galau berat, dia kembali didatangi oleh malaikat Jibril. Fanadaha min tahtiha. Dan malaikat Jibril pun berkata kepadanya, la tahzani, wahai Maryam, jangan engkau sedih. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyah. Tuhanmu telah menjadikan bekal air untuk kamu minum yang itu ada di bawahmu. Kemudian setelah itu wahuzzi ilaiki biziz'in nakhlah. Dan kalau kamu sudah pada posisi yang benar-benar lapar, maka tariklah dahan daripada pohon kurma itu, goyang-goyangkan, tusakit alaiki rutoban janiyah. Dengan kamu menggoyangkan dahan pohon kurma itu, maka nanti akan berjatuhan kurma, buah kurma, yang buah kurma itu dekat dengan posisimu, kata malaikat Jibril. Fakuli washrobi. Kalau sudah kamu dapatkan pohon kurmanya, airnya sudah keluar dari bawahmu, kuli washrobi. Maka kemudian makanlah pohon kurmanya dan minumlah airnya. Wa qarri aina, dan bersenang-senanglah hatimu. Dan senangkanlah hatimu. Fa imma tarayinna minal basyari ahadan, kalau di antara manusia kemudian nanti ada yang melihatmu, faquli, maka sampaikanlah kepada mereka itu, inni nazartu lirrahmani, aku sedang bernazar kepada Tuhan, kepada Allah yang Maha Rahman, sauman, aku ini sedang puasa, falan ukalliman nasa insiya. Dan nazarku adalah tidak boleh aku berbicara kepada manusia. Nah, sampai di ayat yang ke-26 ini ada beberapa kesimpulan penting yang perlu kita petik. Yang pertama, bahwa sesungguhnya kelahiran Nabi Isa itu adalah di kebun dekat Baitul Maqdis, dekat Palestina.
dan tepatnya berada di bawah pohon kurma. Lalu yang kedua adalah peristiwa lahirnya Nabi Isa itu, melalui kisah ini dapat kita simpulkan adalah pada saat yang bersamaan pohon kurma sedang berbuah. Pohon kurma itu sedang berbuah karena tadi malaikat Jibril menyuruh Bunda Maryam untuk menggoyangkan dahan daripada pohon kurma itu agar buah kurma yang sedang berbuah di atas itu jatuh. Maka ini mengisyaratkan bahwa sesungguhnya dalam keyakinan umat Islam memang tidak spesifik dalam tafsir yang pasti dikatakan bahwa terjadinya kelahiran Nabi Isa itu adalah di bulan ABC, tidak. Tapi peristiwa ini dalam kisah yang begitu detail disampaikan di surat Maryam ini memberi isyarat bahwa lahirnya Nabi Isa itu adalah pada saat yang bersamaan adalah musim berbuahnya kurma. Kapan musim berbuahnya kurma? Bukan di masa-masa puncak musim dingin, tidak. Mulai berbunganya kurma itu adalah setelah akhir musim dingin. Mulai dia berbunga tuh. Kalau kita sekarang ini yang lazim bersandar kepada tahun Masehi, itu biasanya di bulan 2. Bulan 2, bulan 3 itu mutik dia. Sampai kemudian beberapa bulan kemudian puncaknya di bulan 6, 7 dan 8 itulah bulan-bulan di mana kurma-kurma itu sedang musim buah. Banyaknya buah di pohon-pohon kurma. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, kita pergi nanti. Perginya bulan 6 atau bulan 7. Insya Allah kalau kita pergi ke Saudi, Timur Tengah, itu di bulan itu ketemu kita. Pohon-pohon kurmanya sedang berbuah lebat. Tapi kalau bulan Oktober, kemudian November, saya izin Allah baru bawa jamaah di bulan akhir November yang lalu baru pulang. Kita setiap umroh bawa jamaah, pasti kita bawa ke pohon kurma, ke kebun kurma. Buah kurmanya banyak. Ya, tersedia. Buah kurma apa saja tersedia. Tetapi pohon kurma di kebun kurma di belakang itu enggak ketemu kita, yang buah itu enggak ketemu. Sehingga banyak sejarawan kemudian menyimpulkan bahwa Nabi Isa itu tidak lahir di bulan Desember. Bahkan banyak juga tokoh Nasrani, apakah dia pendeta atau romo atau apa tuh yang pastor di Katolik itu, mereka itu banyak yang juga ya memiliki pemahaman bahwa Yesus yang mereka yakini itu tidak lahir di bulan Desember. Karena dalam Bible tidak ditemukan juga itu 25 Desember itu bahasa itu. Tapi itu enggak urusan kita. Soal keyakinan mereka itu adalah keyakinan yang tidak perlu kita campuri atau kita urusi. Yang kita urusi adalah bagaimana pemahaman kita tentang kisah lahirnya Nabi Isa. Dan kisah itu jelas kita bisa mudah mendapatkannya ada di dalam Al-Quran ini, yaitu mulai di surat Maryam, mulai dari ayat ke-16 tadi. Bapak dan Ibu saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kemudian seterusnya, qalat fa'atat bihi qaumaha tahmiluhu qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariya. Pada saat Bunda Maryam itu masih dalam keadaan hamil, mengandung, itu dia sempat setelah melahirkan itu dia
mendatangi kaumnya sambil menggendong bayinya. Dan mereka itu sampai mengatakan, wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang mungkar. Ini maknanya apa? Orang-orang di waktu itu menuduh Bunda Maryam ini telah melakukan satu perbuatan yang keji. Karena tiba-tiba dia gadis, tidak punya suami, ya, tapi kemudian dia balik-balik menggendong bayi, ada anaknya. Maka masyarakat menuduh dia telah melakukan perbuatan mungkar. Ya ukhta Harun, maka abuki imro'a sau, sampai mereka mengatakan, wahai saudara perempuannya Harun, bapakmu itu tidak pernah melakukan perbuatan yang keji. Wa ma kanat ummuki baghiyah, dan ibumu bukanlah seorang yang pernah melakukan perbuatan zina. Itu masyarakatnya karena mereka kenal dengan keluarga Harun. Harun itu ayahnya Bunda Maryam dengan istrinya adalah orang yang soleh, orang yang tidak pernah melakukan kejahatan, dan ibunya nggak pernah berzina. Maka saat Bunda Maryam menggendong bayi datang kepada kaumnya itu, mereka menuduh dia itu, kamu ini sudah melakukan perbuatan yang mungkar nih, nggak punya suami tapi punya anak. Apa yang terjadi? Bunda Maryam kan sudah nazar, dia nggak boleh dia untuk bicara dengan manusia. Fa asharat ilaih qalu, kemudian Bunda Maryam hanya memberi isyarat untuk melihat, menunjuk anaknya yaitu Isa. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sawiya. Lalu masyarakat mengatakan, bagaimana mungkin kami mau berbicara kepada anak yang masih bayi, kata mereka begitu. Qala inni Abdullah, kemudian tiba-tiba bayi kecil itu yaitu Isa, dia berbicara. Dia bilang apa? Inni Abdullah, aku ini adalah hamba Allah. Ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Allah memberikan kepadaku kitab yaitu Injil, wahyu, dan aku dijadikan oleh Allah sebagai nabi. Nah, ini yang keluar dari lisan bayi Isa itu. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu, dan Allah menjadikan aku penuh dengan berkah dimanapun aku berada. Wa ausani, dan Allah mewasiatkan kepadaku bis salati waz zakah, untuk aku senantiasa salat dan juga zakat madumtu hayya, selama aku hidup. Selama aku hidup, aku diperintahkan oleh Allah untuk salat dan untuk berzakat. Ini perkataan siapa ini? Perkataan Nabi Isa kecil, masih bayi dia. Maka pada saat itulah kemudian masyarakat melihat peristiwa ini sesuatu yang luar biasa. Bayi sudah bisa berbicara, dan ini tidak mungkin sesuatu yang biasa. Ini pasti ada campur tangan Tuhan, campur tangan Allah. Maka kemudian mereka menyimpulkan bahwa peristiwa itu Bunda Maryam memang benar-benar tidak berbohong, tidak pernah melakukan zina, dan bayi yang dia gendongnya itu benar-benar adalah anugerah yang Allah turunkan kepada Maryam, yang akan dijadikan oleh Allah sebagai salah satu di antara nabi-nabinya Allah. Apa pelajaran penting yang kita petik dari sini sampai ayat ini? Adalah yang pertama, berbicaranya Isa kecil itu menjadi mukjizatnya Nabi Isa, sekaligus menepis tuduhan-tuduhan orang tentang Bunda Maryam telah melakukan perbuatan mungkar. Itu yang pertama. Yang kedua, Isa sendiri sewaktu dia masih bayi bahkan mengatakan dia adalah Abdullah. Abdullah itu artinya hamba Allah. Artinya apa? Isa itu tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Dia mengatakan bahwa dia adalah
hamba Allah. Hamba Allah itu berarti bukan Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah ajaran yang Allah ajarkan kepada Nabi Isa. Cara menyembahnya dia kepada Allah adalah dengan sholat. Jadi sholat itu juga adalah ajaran Nabi Isa. Makanya ketemu juga itu di Bible Korintus kalau nggak salah itu, bahwa berpesan di dalam ayat yang terdapat dalam kitabnya itu apa? Agung dalam ibadahmu, agungkanlah Tuhanmu di setiap gerakanmu, kemudian ruku, tundukkanlah kepalamu, kemudian sujudlah kamu. Itu isyarat cara ibadah yang diajarkan oleh Nabi Isa kepada umatnya. Itu ada dalam Bible. Di mana ada mengagungkan dan membesarkan Allah lalu kemudian menunduk lalu sujud? Itu hanya dalam sholat. Meskipun kewajiban sholat 5 waktu ini baru turun kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umat Islam, itu pada peristiwa Isra dan Mi'raj, tapi para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad itu juga sudah Allah perintahkan sholat. Tapi bukan sholat 5 waktu. Sholat wajibnya adalah sholat malam. Sholat malam berstatus sebagai wajib baru berubah itu pada saat Allah sudah turunkan kewajiban sholat 5 waktu bagi umat Islam. Bapak dan ibu saudaraku sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian ajaran yang keempat dari pelajarannya, ayat yang sudah kita baca itu adalah Allah juga mewasiatkan kepada Nabi Isa untuk senantiasa berzakat. Lalu yang kelima, Allah juga menyatakan dengan tegas bahwa sesungguhnya Nabi Isa itu adalah sosok Nabi yang Allah pilih akan menjadi salah satu di antara Nabi-Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, wabarrom biwalidati, berbakti kepada orang tua, walam yaj'alni jabbaron syakia, dan dia Allah tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Bapak dan ibu saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, kemudian kita tutup ayat tentang kisah ini di ayat yang ke-33. Allah berfirman, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Dan semoga keselamatan untukku, kata Nabi Isa, ini doa. Pada saat aku dilahirkan, kemudian keselamatan untukku pada saat aku mati, dan kemudian keselamatan untukku pada saat aku akan dibangkitkan untuk hidup kembali. Ada 3 yang didoakan oleh Nabi Isa terhadap dirinya. Ada di negeri kita ini, ya, profesor, ilmuwan muslim, tapi sekuler, itu mengatakan bahwa ayat 33 ini adalah ayat boleh mengatakan selamat Natal. Karena wassalamu alayya yauma wulidtu, keselamatanlah untukku pada saat aku dilahirkan. Nah, ini adalah tafsiran yang sudah terlalu mungkar dan jauh dari kebenaran. Maksud daripada doa Nabi Isa ini dijelaskan oleh beberapa ulama tafsir, termasuk ulama Imam Al-Mawardi, wassalamu alayya yauma wulidtu, itu adalah dia minta kepada Allah agar Allah selamatkan dia pada saat dia dilahirkan. Selamat dari apa? Selamat dari kematian, selamat dari fitnah kalau dia benar-benar selamat saat dilahirkannya. Kan dia tidak punya ayah. Yang terjadi sebelumnya adalah fitnah. Tapi kemudian doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang dia tadi bisa berbicara. Fitnah orang-orang pada saat itu kepada ibunya Siti Maryam itu kemudian gagal. Maka selamatlah Nabi Isa pada saat dia dilahirkan, itu maksudnya itu. Yang kedua, wassalamu alayya yauma amutu,
Mudah-mudahan keselamatan untukku pada saat aku mati. Apakah Nabi Isa mati seperti kebanyakan manusia mati? Mati atau tidak sekarang ini? Tidak. Nabi Isa ya terlepas dari kematian. Nabi Isa diangkat ke langit. Dia tidak mati. Dia tidak mengalami yang namanya sakaratul maut. Dia tidak mengalami kemudian setelah sakaratul maut itu di alam barzah ada siksa kubur. Dia tidak mengalami itu. Nabi Isa itu diangkat. Makanya wassalamu alayya yauma amutu. Aku minta kepadamu ya Allah keselamatan pada hari seharusnya aku mati. Tapi dia enggak mati. Itu yang kedua. Ini pemahamannya. Kemudian yang ketiga, wassalamu alayya yauma ub'atsu hayya. Dan keselamatanlah untukku pada hari di mana aku kemudian nanti dibangkitkan. Kapan Nabi Isa dibangkitkan? Bersamaan dengan kita. Setelah terjadinya hari kiamat nanti, semua sudah hancur, kemudian ada hari sesudah itu yang disebut dengan hari kiamat, yaumul mahsyar, ya. Maka pada hari kiamat itulah kemudian kita semuanya akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat dibangkitkan, semua nabi dan rasul itu terbebas dari yang namanya matahari di atas kepalanya cuman sejengkal, kemudian melalui titian sirat. Nabi-nabi itu lepas dari itu semua tuh. Kalau sudah terjadi hari kiamat, hisabnya para nabi dan rasul itu adalah mereka sudah dijamin oleh Allah akan masuk surga. Itu yang disebut dengan wassalamu alayya yauma ub'atsu hayya. Doa Nabi Isa agar diselamatkan pada saat dia kemudian kelak dibangkitkan di hari akhir. Bapak dan Ibu saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, inilah sekilas tentang kisah Nabi Isa sampai kemudian ajarannya Nabi Isa itu sesungguhnya adalah ajaran yang mengajarkan untuk bertauhid kepada Allah, menyembah Allah semata. Tuhanku kata Nabi Isa dan Tuhanmu sekalian. Kemudian juga Nabi Isa mengajarkan bahwa sesungguhnya sholat adalah diantara ibadah utama kepada Allah, zakat adalah ibadah utama kepada Allah, dan juga termasuk diantaranya adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan dengan kajian yang sangat terbatas ini dapat kita mengambil pelajaran dan mengetahui lebih baik tentang kisah Nabi Isa yang itu kita sandarkan kepada perspektif Al-Quran. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.